Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Ini adalah buku tematik kelas 6, tema 1, subtema 1 masih ya. Ini adalah pembelajaran yang keempat. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Ya. Berdasarkan pengamatanmu sehari-hari, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, ini adalah makhluk hidup membutuhkan oksigen, terutama hewan dan manusia membutuhkan oksigen. Ya, di sisi lain, tumbuhan juga butuh karbon dioksida. Nah, oksigen ya dibutuhkan hewan dan manusia untuk membakar makanan. Apa yang dihasilkan dari pembakaran makanan ini adalah energi. Energi untuk memanaskan tubuh, memanaskan tubuh. Ya, kok memanaskan tubuh. Tubuh untuk bergerak, energi untuk bergerak. Ya, dan lain-lain. Ya, bisa untuk membentuk sel-sel juga itu butuh energi juga. Ya, energi ditambah sama makanan, dalam hal ini adalah gula, oksigen ditambah gula ya, makanan yang dibakar itu, nah ini akan menghasilkan energi. Nah, efek sampingnya adalah energi plus CO2. Nah, CO2-nya ini ternyata dibutuhkan tumbuhan. Untuk apa? Nah, tumbuhan dibutuhkan untuk fotosintesis. Ya, jadi CO2 nanti tambah air, H2O, ya. Ini dibutuhkan untuk fotosintesis. Nah, energinya dibantu oleh sinar matahari. Ya, akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan makanan ya dalam bentuk gula. Nah, gula ini dimakan oleh manusia, dibakar pakai oksigen yang dihasilkan tumbuhan juga, akhirnya muter terus. Ini namanya siklus ya. Oke, kita lanjutkan. Tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut ini. Tumbuhan ya. Diskusikan hasilnya dengan teman kelompokmu. Yang pertama, menghasilkan gas oksigen. Ya, oksigen digunakan untuk bernafas. Bernafas baik oleh hewan, manusia maupun tumbuhan itu sendiri. Ya, oksigen. Ya, tumbuhan juga menyerap karbon dioksida, menyerap ya CO2. CO2 ini adalah gas rumah kaca. Ya, jadi kalau CO2-nya turun maka mengurangi efek rumah kaca. Mengurangi efek rumah kaca. Ya, jadi mengurangi efek global warming. Ini dari segi oksigen dan CO-nya. Terus ada lagi makanan. Ya, memberikan makanan. Makanan itu bisa daunnya. Ini bisa untuk disayur. Ya, buahnya. Ya, jelas ya, misalnya kayak tomat itu buah, tomat, mangga. Akar aja juga yang bisa dimakan ya, akar. Akar ini misalnya adalah umbi akar. Ya, umbi akar bisa wortel, bisa ketela pohon. Loh, ini akarnya. Batangnya bisa, batang misalnya sagu, tebu. Loh, ya. Mau daun, buah, akar, batang semua bisa dimanfaatkan. Ada ya tumbuhan. Belum lagi manfaat keindahan. Loh, keindahan atau estetika. Ya, untuk taman ya, jadi untuk diambil untuk acara tertentu ya, misalnya acara pernikahan, ucapan selamat, macam-macam. Dari keindahan estetika dari bunganya ini ya, biasanya bunga atau daun
ya, atau batang untuk ini upacara acara Natal misalnya ya, butuh tanaman ya. Jadi untuk acara keagamaan juga. Terus kemudian bahan bangunan bahan bangunan bisa untuk rumah, bisa untuk furnitur atau perabot rumah tangga, perabot rumah, bisa untuk jembatan. Banyak sekali ya. Jadi untuk patung ya itu, jadi manfaat tanaman luar biasa besar. Ya, diskusikan hasilnya dengan teman kelompokmu. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan, karena manusia ini makhluk yang paling berpengaruh di bumi ini ya. Jadi perannya besar. Ya, tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan telah diberi nikmat berupa tumbuhan. Nah, di pembelajaran 1 ya, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi dalam bentuk tulisan. Buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung, Pak, dan baca dengan seksama. Berikut ini adalah ide pokok paragraf 1 dan kesimpulannya. Ya, paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok berbagai daerah di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Ya, makanan pokok, ide pokoknya ini. Ya, jadi ide pokok tidak harus kalimat komplit. Ya, intisari saja. Intisari kalimat. Nah, intisari. Kesimpulannya apa? Jagung sangat penting di Indonesia. Ini kesimpulan. Ya. Kita amati, baca isi tabel di atas, apa pendapatmu ya. Jadi intinya ide pokok ya, tidak harus adalah intisari dari sebuah paragraf, dari sebuah paragraf. Ya, tidak selalu kalimat pertama dan tidak perlu dituliskan kalimat komplit. Ya, ini penting, tidak selalu kalimat pertama ya, dan tidak selalu harus ditulis komplit. Harus ditulis komplit. Oke. Teks kedua. Sekarang bacalah teks berikut ya. Ini adalah ya, apa pendapatmu? Oke. Teks paragraf 2. Seorang petani jagung memulai mengembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3 sampai 4 hari, bakal tanaman jagung akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan tumbuh terus menjadi besar hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ya, bukan sekuntum sih. Kalau bunganya itu apa ya? Maksudnya bunganya itu majemuk, bijinya juga majemuk di situ. Pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Ya, jadi ini ide pokoknya pembiakan jagung bukan pembiakan ya, sebenarnya pertumbuhan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Ya, memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Sebenarnya bukan pembiakan, lebih ke penanamannya ya. Jagung berkembang biak melalui biji. Ya, kesimpulannya jagung berkembang biak mulai biji. Pembiakan jagung dimulai dari saat bijinya ditanam. Boleh juga lah. Ya, mungkin yang dimaksud penulis seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dapatkah kamu menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Ciri-ciri kesimpulan yang baik adalah mewakili
keseluruhan isi paragraf. Ya, ini adalah ciri-ciri kesimpulan yang baik, mewakili keseluruhan isi paragraf. Ya. Jadi kesimpulannya adalah jagung berkembang biak melalui biji. Ya, intinya itu. Ya, ini dikembangkan menjadi sebuah kalimat petani memulai pembiakan, yaitu kita mengembangkan kesimpulan ini ya menjadi sebuah paragraf. Ya, sesuai dengan persepsi kita terhadap terhadap materi yang akan kita sampaikan. Setiap orang pasti punya sudut pandang berbeda. Mungkin ada satu orang dari sudut pandang petaninya, atau dari sudut pandang mungkin jagungnya itu sendiri. Ya, jadi dan gaya bahasa setiap orang juga berbeda. Oke. Kemudian diskusikan hasilnya dengan teman sekelasmu, sampaikan hasilnya kepada guru. Ya. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan salah satu sila Pancasila. Ya, kerjasama. Ya, pamilah lagi kelima Pancasila. Ya, pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini bekerja sama. Ya, amati kedua gambar berikut, tulislah cerita masing-masing gambar di atas. Nah, ini adalah bagaimana ketika anak ini bergotong royong, ya, tulislah isi cerita masing-masing gambar di atas. Ya, misalnya yang pertama. Ya, ini kita lihat pakaiannya pakaian bebas, ya, pada hari Minggu, ya. Jadi hari Minggu, pada Minggu pagi ini, nah, Minggu pagi ini lain daripada yang lain, nah, gitu ya. Kita mulai dari gitu ya. Minggu pagi ini tidak seperti biasanya. Lain dengan hari-hari Minggu biasanya. Dari hari Minggu biasanya. Karena kampung kami mengadakan acara kerja bakti. Kampung kami mengadakan kerja bakti. Nah, intinya kerja bakti ini ya, kerja bakti. Ya, semua warga dengan antusias mengambil bagian untuk membersihkan misalnya membersihkan kampung, ya. Misalnya yang tokoh yang bercerita, misalnya di sini ada Lani, Dayu dan Udin, ya. Terlihat Udin dan Dayu dan Lani, ya. Dayu, ya, Udin, Dayu dan Lani, ya, ikut ambil bagian, ya, dalam kegiatan berikut. Kegiatan tersebut mereka membersihkan taman, ya. Kita lihat, nah ini daun-daunan ya, membersihkan taman. Mereka mengumpulkan daun-daun yang berserakan, mengumpulkan sampah dan daun-daun, ya, dan membuangnya ke tempat, dan memasukkannya ke karung, lalu dibuang di tempat sampah, ya.
mengumpulkan sampah dan daun-daun, memasukkannya ke karung dan membuangnya ke tempat sampah. Nah, misalnya adalah seperti itu. Nah, ini kelihatan mereka sedang mungkin berdiskusi atau belajar kelompok. Siapa saja nih? Edo, Siti dan Beni. Ya, sedang kerja kelompok ini bekerja sama, bergotong royong seperti ini, cocok dengan sila keempat. Ya, misalnya ini berdiskusi juga cocok dengan sila keempat. Ya, ini lebih ke sila keempat ya. Mungkin mereka berdiskusi atau musyawarah mungkin ya. Ya. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap di atas? Tuliskan penjelasanmu dengan singkat. Ya, ini bekerja sama, bergotong royong. Kita lihat di sini ya, mereka sedang bergotong royong. Ya, bergotong royong lebih ke mana? Sila kedua apa keempat? Ya, keempat. Nah, mengutamakan kepentingan masyarakat. Bab 2, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban, bukan situ ya, atau 5. Nah, ini mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana keluarga dan bergotong royong. 5 ya, gotong royong 5 bisa, suka bekerja keras ya, lebih ke 5 ternyata, 5 dan yang tadi musyawarah ini 4. Ini bukan 4 ya, lebih ke 5. Saya sempat salah tadi ya. Ya, ini mereka bergotong royong dan gemar bekerja keras. Ya, yang satu cocok sesuai dengan sila 5, yaitu bergotong royong dan suka bekerja keras. Bergotong royong ya dan bekerja keras. Yang kedua, ini mereka dari memiliki agama yang berbeda. Siti beragama Islam, di sini Edo beragama Kristen ya, Beni juga Kristen. Ya, saya lupa mana yang Katolik, mana yang Protestan. Intinya mereka bisa jadi pengamalan sila 1 ya, sesuai sila 1, tidak membeda-bedakan agama dalam bekerja sama. Ya, nomor 2, mungkin kelihatannya mereka sedang belajar atau bermusyawarah kelihatannya ya. Jadi sila 4 ya, sesuai sila 4 ya, bermusyawarah untuk mufakat. Nah, sesuai dengan Pancasila sila ke-4 ya, musyawarah ya, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Nah, ini ya, yang ada hubungannya dengan musyawarah pokoknya 4 ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berilah kesimpulan nilai-nilai sesuai dengan sila, sesuai dengan gambar, sampaikan kepada teman kelompokmu. Carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai nilai sila ketiga Pancasila. Nah, ini di sini untuk persatuan juga boleh ya, bersatu, bergotong royong, ini boleh, ini juga bersatu dalam. Jadi tinggal kita melihat sudut pandangnya yang mana. Carilah 3 sikap contoh dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila persatuan ketiga Pancasila. Apa saja sikap yang telah kamu terapkan dan yang belum kamu terapkan? Bagaimana caramu memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Jadi ini dianggap sebagai sila 1, 4 bisa. Misalnya ditinjau dari sila ketiga, bisa juga, yaitu persatuan. Ya, nah, persatuan Indonesia ini ya, kita lihat butir-butirnya. Kita biar enak, butir-butirnya menempatkan persatuan, rela berkorban dalam kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air, memajukan pergaulan ya. Ya, ini persatuan Indonesia misalnya mencintai bangsa dengan apa? Mengikuti karnaval, misalnya mengikuti karnaval.
karena mencintai budaya Indonesia, ya, dalam pengertiannya mencintai budaya Indonesia, ya. Mungkin juga nah ini tadi mereka juga dari suku yang berbeda, bisa bekerja sama dengan baik dengan teman-teman dari suku lain, sama dengan baik tanpa membeda-bedakan suku. Nah, kemudian menggunakan bahasa Indonesia itu termasuk persatuan Indonesia, ya, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena bahasa persatuan cocok untuk persatuan Indonesia. Masih banyak lagi contoh, ya. Sampaikan hasilnya di depan kelas, kemudian serahkan pekerjaanmu kepada guru. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi kita. Sebagai pelajar, kamu dapat bekerja sama dalam banyak hal. Merawat, menanam tanaman, menjaga lingkungan sekolah, serta menjaga kebersihan halaman dapat dilakukan bersama-sama. Kita berlatih. Sebagai sahabat manusia, tumbuhan banyak memberi manfaat. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber bahan makanan. Siti membaca pengumuman tentang harga penjualan kentang. Kentang adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan umbi batang. Kenapa disebut umbi batang? Karena batang kentang ini bisa bertunas. Ya, jadi tunas kentang, coba ya kita lihat di sini. Di Google kita lihat tunas kentang, ya, biar bisa dilihat. Nah, tunasnya ada di sini, di batangnya. Jadi intinya itu batang, ya. Kita lihat batangnya bertunas. Berarti kentang ini adalah batang, ya, karena batangnya bisa bertunas, ya. Ada virus. Ya. Kita lanjutkan. Nah, Siti memperoleh informasi tentang harga kentang di salah satu toko. Berikut adalah informasinya. Ya, ini tadi saya tutup aja. Kelihatannya kok rawan virus. Ya. Oke. Siti memperoleh informasi tentang harga kentang. Sekarang harga kentang. Toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk paket 1 kilo. 75 bungkus untuk paket 5 kilo, ya, 50 bungkus untuk paket 1 kilo, 75 bungkus untuk paket 5 kilo, dan berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual. Oke, jadi 50 bungkus, ya, ini yang 1 kiloan ini 50 bungkus, 50 bungkus persediaannya, 50 bungkus. Dan ini 75 bungkus, ini yang 5 paket 5 kiloan. Ini ada persediaan 75 bungkus. Ya, cara kita menghitung berapa uang yang didapat, maka penjualan, ya, ini akan dapat 50. Yang 50 bungkus itu dikalikan dengan harganya 6.500. Ditambah dengan yang 5 kilo, ya, 75 bungkus dikali dengan yang 5 kilo kan 75 bungkusan. Jadi ini kasih keterangan aja, ya. Jadi penjualan adalah 50 bungkus dikalikan harga yang 1 kg ditambah 75 bungkus dikalikan harga yang 5 kg. Ya gitu, ya. Terus penjualannya ada di bawah sini, terus kita kalikan. Cara ngalikan yang mudah bagaimana? Ini nolnya jangan diperhatikan dulu, nanti ditambahkan di belakang. Ya, ini 75 kali 30.000, ya, 30.000. Nanti nolnya nggak diperhatikan dulu. Sekarang 5 kali 5 adalah 25. Tulis 5 simpan 2. Ya. Terus 5 kali 6 30 ditambah simpanan 2 menjadi 32.
Nah, kemudian nolnya ditulis di belakang. Ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dikasih titik di sini. Nah, seperti itu ya. Ditambah 75 dikalikan 3. Ya, ini adalah 5 kali 3 adalah 5. Nyimpan 1. 3 kali 7 adalah 21 tambah 1 adalah 22. Nah, 75 kali 3 adalah 225. Nolnya tadi kan tidak kita perhitungkan dulu, sekarang ditambahkan di belakang 1, 2, 3. Ya, kita jumlahnya berapa? Ini sama-sama dalam ribu, dalam ngitung ribunya nggak usah diperhatikan dulu, sekali lagi. Sama-sama ribu toh. 325 ini kalian tambahkan dengan 225. Saya cek lagi ya. 3 kali 5 15, 5 nyimpen 1, 3 kali 7 21 tambah 1 22. Betul. Ya, ini tambah. Kemudian 5 tambah 5 adalah 0, nyimpen 1 ya. 2 tambah 2 tambah 1 adalah 5 ya. Kemudian 3 tambah 2 adalah 5. Ya ini tambah 1 ya, ini 5. Nah, di sini 5 50. Tadi kan ada ribu yang tidak kita perhatikan, tambahkan di sini ribunya itu 2 3. Nah, kalau ini adalah uang, jangan lupa dikasih Rp. Jadi total penjualan adalah Rp 550.000 ya, dikasih koma 00 ya, gitu. Cara nulis rupiah ya, Rp ini adalah harganya. Ya, sama dengan ini. Ada koma 00. Ini adalah tempat untuk sen. Ya, nah, kalau kita uang sehari-hari sih tidak perlu 00 gitu aja. Kalau nanti di uang di bank biasanya ada angkanya di sini. Karena bank lebih mendetail. Kentang juga bisa dinikmati dalam beberapa bentuk produk. Ada yang berupa kentang goreng, kue, sambal goreng kentang, bahkan keripik. Wah, balado kentang itu enak. Keripik kentang, wah suka. Coci sukanya makan keripik kentang. Wah, badannya besar-besar. Ya. Ada berapa kentang goreng ini ya? Kentang goreng ini pokoknya top ini. Berikut adalah beberapa wilayah Indonesia dengan jumlah penduduknya. Penduduknya ikut menikmati berbagai makanan yang berasal dari kentang. Surabaya, jumlah penduduknya 2.794.487. Bandung 2.394.873. Medan 2.097.610. Bogor 950.334 dan Cirebon 296.384. Berapa penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak? Jelas Surabaya ya, 2 jutanya sama dengan Bandung, tapi ratusan ribunya ini 7, sedangkan ini 3. Ya, berapa jumlah penduduk kota dengan penduduk terbanyak? Yaitu Surabaya 2.765.487 ya orang. Gitu aja ya, berapa jumlah penduduk? 4 kota dengan penduduk terbanyak, 4 kota. Ya, Pak Ali ini tadi tidak memperhatikan 4 kota. Jadi yang nomor 1 adalah Surabaya. Kita tambahkan di sini ya. 2.765 ya 487 ya. Yang kedua adalah Bandung. Kita tambahkan 2 juta ya 394.000 ya 873. Terus ada lagi kota Medan ya, yang nomor 3 adalah Medan. Medan ini 2.097.610. Kemudian Bogor. Tidak semuanya ya, 4 saja karena di sini 4 kota. Di sini 2 juta. Tidak ada 2 jutanya. Ya, 950,334. Ya, tekniknya kalau ini banyak yang dijumlahkan, biar kalian menjumlahkannya lebih mudah, caranya seperti ini. 7 tambah 3 adalah 10. Tulis saja nolnya di sini. Ya, berarti nyimpan 1 di sini. 0 tambah 0 adalah 0, 0 tambah 4 adalah 4. Nah,
yang disimpan berapa? 1, ditulis di sini. Nah, 1 tambah 8 9, 9 tambah 7 16, tulis 6-nya di sini. Ya, 6 tambah 1 adalah 7, 7 tambah 3 10, tulis 0 di sini. Tulis 0 lagi di sini. Di belakangnya saja. Ya, 6 tambah 1 7, 7 tambah 0 10, tulis 0. Dan simpanannya berapa? Tinggal ngitung 1 2, oh simpanannya 2. Nah, seperti itu. 2 tambah 4 adalah 6, 6 tambah 8 14, simpan di sini 14. Ya, 2 tambah 4 adalah 6, 6 tambah 8 14, simpan di sini 14. 4 tambah 6 10, simpan di sini 0. Ya, 0 tambah 3 adalah 3. Simpanannya berapa? 1 2, nyimpan 2. Ya, nyimpan 2 taruh sini. Ini walaupun angkanya banyak enak wis. Kayak gini ya. 2 simpan di sini. 2 tambah 5 7, 7 tambah 5 12, tulis 2 di sini. Mulai dari 2 lagi. 2 tambah 7 9. Ya, 9 tambah 0 tetap 9, 9. Simpanannya berapa? 1. Nah, 1 tambah 6 7, 7 tambah 9 16, 6 di sini. Ya, 6 tambah 9 15, tulis 5 di sini. 5 tambah 5 10, tulis 0 di sini. Berarti di sini 0. Simpanannya berapa? 1 2 3, 3 dari sini. 3 tambah 7 10, 0. 0 tambah 3 3, 3 tambah 0 0. 3 ya, tetap 3, 3 tambah 9 12, 2. Tulis 2 di sini. Simpanannya berapa? 1 2. Simpanannya 2, taruh di sini. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ya. Ini 4 4 6 8 8. Nah, 8.209.304 ya. 8.209.304 orang. Ya, atau jiwa biasanya ya. Kalau penduduk itu satuannya biasanya jiwa. Oke. Kalau situ kasih satuan apa? Enggak dikasih ya. Ya, berapa banyak penduduk Cirebon yang harus ditambahkan agar jumlahnya sama dengan penduduk Bandung? Jadi Cirebon ditambah berapa? Di sini saya simbolkan X agar sama dengan Bandung. Ya, maka X yang kita cari adalah Bandung dikurangi Cirebon. Ya, Cirebonnya dipindah ke kanan. Ya, Bandung dikurangi Cirebon. Oke, maka X sama dengan kita hitung. Bandung dikurangi Cirebon. Ya. Ya, di mana kita ngitungnya? Saya hitung di bawah aja ya, di bawah sini. Saya ngitungnya pakai warna lain aja biar beda. Warna coklat. Bandungnya adalah 2 juta. Ya. 394 873 ya, dikurangi dengan Cirebon tadi ya. Cirebon ada ini 296 389 dikurangi. Nah, cara ngurangkannya seperti ini. Saya ke ataskan. 3 dikurangi 9 tidak bisa, karena tidak bisa pinjam 1, di sini tinggal 6. Di sini akan menjadi 13. 13 dikurangi 9 adalah 4. 6 dikurangi 8 tidak bisa, pinjam 1, ini tinggal 7, ini jadi 16. 16 kurangi 8 adalah 8. Ya, 7 dikurangi 3 adalah 4. Bisa ya. Oke. 4 dikurangi 6 tidak bisa. Pinjam 1 ini dipinjam jadi 8, 4-nya jadi 14. 14 dikurangi 6 adalah 8. 8 dikurangi 9 tidak bisa, pinjam 1 jadi 2. Ini 18, 18 kurangi 9 adalah 9. 2 dikurangi 2 adalah 0. Habis ya, ini 2. Nah, berarti 2.098 ya. Di sini 2 juta ya. 098 484. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini Bandung dikurangi Cirebon. Oke ya. Kita lanjutkan. Caranya seperti itu. Nomor 3. Nomor 3, buatlah soal sehubungan dengan data di atas. Soalmu harus berbentuk cerita dan memiliki operasi hitung campuran. Mintalah satu temanmu untuk menjawabnya. Berapakah selisih? Berapakah selisih misalnya ya?
penduduk terbanyak dan terkecil. Terbanyak dan terkecil. Ya, saya bantu menjawabnya juga. Jadi ini saya kopikan dulu jumlah ininya ya. Nah, datanya kita kopikan dulu biar kita ngelihatnya mudah. Ya. Oke, saya ke sini. Nah, butuh tabelnya. Ya, penduduk terbanyak dan terkecil misalnya. Ya, taruh di mana nih? Taruh di sini aja ya. Oke, biar kita bisa melihat datanya. Ini dipotong aja. Oke, biar nggak terlalu makan tempat. Nah, yang terbanyak penduduk daerah mana? Surabaya tentu saja. Saya kerjakan pakai coklat. Berarti selisih itu yang besar dikurangi yang kecil, selisih itu. Berarti 2.765.487 dikurangi penduduk terkecil 296 ya 389. Nah, dikurangkan 7 kurangi 9 tidak bisa, pinjam 1. Ini tinggal 7, ini jadi 17, 17 kurangi 9 adalah 8. 7 kurangi 9 tidak bisa, pinjam 1, ini jadi 3, 7-nya jadi 17. Nggak usah dicoret, depannya aja kasih 17. Nah, 17 kurangi 8 adalah 9. 3 kurangi 3 adalah 0. 5 kurangi 6 tidak bisa, pinjam 1, tinggal 5, ini jadi 15. 15 kurangi 6 adalah 9. 5 kurangi 9 tidak bisa, pinjam 1, tinggal 6, ini jadi 15. 15 kurangi 9 adalah 6. 6 kurangi 2 adalah 4, ya 2-nya turun. Nah, ini selisihnya. Oke, itu salah satu contoh soal. Kita lanjutkan. Tukarlah soalmu kepada dua temanmu, mintalah mereka untuk menjawabnya. Ya, kalian juga harus menjawab teman ya. Soal teman seperti apa? Siti kemudian membaca buku panduan yang berisi tentang negara-negara di Asia Tenggara. Wah, ini kita belajar Asia Tenggara, negara ASEAN. Siti ingin tahu negara Asia Tenggara yang menghasilkan kentang terbanyak itu negara mana. Penerbit buku panduan yang dibaca Siti mencetak 10.000 buku yang Penerbit buku panduan yang dibaca Siti mencetak 10.000 buku yang berisi 24 halaman. Nah, setiap roll tinta mesin cetak dapat menghasilkan 6.000 halaman. Berapa roll tinta yang dibutuhkan penerbit? Nah, kita menghitung roll tinta itu dengan cara menghitung banyaknya halaman. Roll tinta itu banyaknya halaman dibagi dengan ini setiap satu roll bisa dibagi 6.000. Nah, banyak halaman itu apa? Banyaknya buku dikalikan banyaknya halaman. Ya, halaman ini adalah banyak buku. Ya, atau ini dalam rumusan gini ya. Dalam rumusan ini roll tinta itu banyaknya halaman dibagi ya ini banyak halaman tiap roll, banyak halaman tiap roll per roll ya. Halamannya dihitung dengan cara banyak buku kali banyak halaman tiap buku nanti dibagi dengan banyak halaman per roll. Maka kita masukkan banyaknya buku adalah 24 dikali banyaknya buku, banyaknya halaman tiap buku adalah 10.000. Ya, banyak yang terbit ya. Mencetak 10.000 yang berisi 24 halaman. Banyak bukunya 10.000 kebalik ini. Banyak bukunya 10.000 dikalikan 24 dibagi 6.000. Dibagi 6.000. Nah, pembagian ini bisa kita kerjakan dengan cepat. Kita coret ribunya, nolnya dicoret 3, di sini coret 3. Lalu 24 dibagi 6, sama-sama dibagi 6, ini dapat 4.
4 kali 10 adalah 40. Hasilnya adalah 40 roll. Gitu ya. Kemudian sampaikan hasilnya kepada guru. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Sikap manakah yang sesuai dengan Pancasila, sila ketiga Pancasila telah kamu terapkan hari ini, karena ini adalah persatuan Indonesia, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, ras, dan agama. Tidak membedakan, menyangkut taksib, tidak membeda-bedakan teman berdasar suku, ras, dan agama. Kita harus bisa berteman dengan suku apapun, ras apapun, dan agama apapun. Ya, sikap yang baik yang kamu pelajari dari temanmu terkait sila ketiga Pancasila adalah jadi belajar kelompok dengan teman dengan yang beda agama, misalnya belajar kelompok dengan teman dari suku yang berbeda-beda, atau bekerja bakti dengan teman yang dengan etnis yang berbeda-beda. Bekerja bakti dengan teman dari suku yang berbeda-beda atau etnis yang berbeda-beda, ya, dari suku yang berbeda. Nah, seperti itu. Perhatikan masyarakat di lingkunganmu, apakah kamu menemukan contoh sikap yang sesuai dengan sila 3 Pancasila yang dapat kamu contoh. Sampaikan penjelasannya jelaskan pada guru dan temanmu. Ya, sila 3 adalah sila persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia contohnya ini, mencintai budaya Indonesia. Budaya Indonesia. Ya, misalnya mengikuti karnaval. Ini adalah bentuk kecintaan kita pada Indonesia. Ya, cocok untuk persatuan Indonesia. Pelajaran 5 sekarang, bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari. Bagaimana sih pengaruh kondisi geografis itu? Ya, kamu sudah belajar tentang negara ASEAN, ya. Untuk menambah pengetahuanmu, bacalah informasi berikut. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis, ya, dengan curah hujan tinggi dan suhu udara yang panas. Hujan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu, rotan, ya. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Ya. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait dengan sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya. Banyak kerang, cumi-cumi, mutiara, rumput laut loh, ya, objek wisata, bahan tambang seperti minyak dan gas bumi ada di laut juga, ya. Walaupun tidak semua laut ada, ya, ada di laut-laut Indonesia banyak, ya. Di pembelajaran 1 kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya. Sekarang kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram Venn-mu. Kamu menambah informasi dengan membaca buku perpustakaan, bertanya kepada guru, dan melihat sumber informasi lainnya. Sekarang negara apalagi yang mirip-mirip? Ya, sekarang kita negara ini, negara misalnya Vietnam dan Thailand mungkin, atau Filipina aja, Filipina, dan negara ini Singapura mungkin, ya, Singapura, ya, Singapura, ya. Di sini sama-sama menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar selain bahasa daerah, ya. Dalam sehari-hari di kantor itu sama-sama bahasa Inggris, sama-sama
atau bahasa Inggris gitu aja ya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Banyak mempunyai ras Melayu ya, ras Melayu. Ras Melayu di Filipina ada, di Singapura juga ada. Terus apalagi yang Singapura dan Filipina itu yang mirip, sama-sama negara tropis, iklim tropis. Ya, yang beda apa? Kalau Singapura ini lebih mengutamakan perdagangan, negara yang sumber ekonominya dari kebanyakan perdagangan. Kalau Filipina ini pada pertanian. Kemudian Singapura dan Filipina, kalian lengkapi ya. Di sini memiliki sama-sama ini sebenarnya apa ya? Baik Singapura maupun Filipina itu kayak negara kepulauan gitu. Tapi pulaunya cuma satu, Singapura ya. Jadi sama-sama dikelilingi laut ya. Jadi negara dikelilingi laut. Dikelilingi laut. Sama ini juga dikelilingi laut. Jadi batas negara dengan negara lain itu laut. Kalau Indonesia kan enggak, ada yang darat ya. Jadi kayak Papua dengan Papua Nugini darat. Kalimantan dengan Malaysia darat, ada daratnya. Kalau ini seluruhnya laut. Ya. Bisa kalian tambahkan sendiri. Kalian lihat di bisa lihat di ini perpustakaan atau kalian di Google ya, persamaan dan perbedaan Singapura dan Filipina. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Ini contoh patung kayu ya. Pada pembelajaran 2 kamu sudah berdiskusi dan membuat patung sederhana terbuat dari tanah liat atau plastisin. Ambillah bahan patungmu, kali ini kamu akan membuat patung dengan model sederhana lain. Diskusikan patung yang telah kamu buat dengan teman-teman kelompokmu. Ini adalah salah satu model ayam. Ternyata tumbuhan memberikan manfaat bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesenian. Ya. Ini coba diskusikan patung yang telah kamu buat dengan temanmu. Kalian telah membuat apa? Diskusikan aja. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Ini ada bawang merah ini. Ya. Bawang merah. Oke. Bawang merah dan jahe banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jahe ini bisa untuk bumbu, bisa untuk minuman. Atau bumbu bisa untuk masakan, bisa untuk sayur, bisa untuk roti, macam-macam. Ya, roti yang jahe, minuman yang berbahan dasar jahe itu banyak sekali di Indonesia itu ya. Mulai bir peletok, ada tawa, ini dari jahe ini, belum wedang jahe, ada minuman jahe yang dikasih santan itu apa lupa saya, cendol, kok cendol, bukan cendol, apa itu, banyak pokoknya minuman yang terbuat dari, memang itu untuk minuman seger ini jahe ini. Ya, bajigur ya, bajigur ada jahenya enggak ya? Lupa saya kalau bajigur. Nah, untuk masak banyak kalau masak ya, goreng ikan apa bumbu sambal ikan bakar itu kadang-kadang ya kayak jahe. Bawang merah pastilah ya, hampir semua masakan bawang merah. Bawang merah dan jahe banyak dimanfaatkan untuk penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tanaman tersebut memiliki manfaat selain sebagai bumbu juga sebagai obat. Ya, ini untuk obat tenggorokan. Kalau tenggorokan rasanya nggak nyaman, minum jahe, enak. Ya, oke. Ini bawang merah ini untuk obat apa? Lupa saya, perut untuk bobok ya, orang Jawa bilang untuk bobok dicampur minyak atau apa gitu.
Jumlah penggunaan yang cukup besar membuat senang para petani. Ya, berikut ini adalah pembeli kedua tanaman tersebut di sebuah pasar. Ya, bawang merah, jahe, wah khas Nusantara banget itu. Ya. Ibu-ibu itu kalau mau masak nggak ada jahe, wah. Aduh. Jumlah penggunaannya yang cukup besar membuat senang para petani. Berikut ini adalah data pembelian kedua tanaman tersebut di sebuah pasar. Tahun 2016 pembelian jahe ini per orang membeli jahe ini 2.172. Bawang merah ya per orang 9.542. Ya memang bawang merah itu sehari-hari dikonsumsi, kalau jahe sih nggak selalu setiap hari. Ya, 2017 naik menjadi 2.541 dan 11.946. 2010 saya yakin naik, 2020 saya yakin naik karena adanya Covid ini. Ya, 19 dipercaya minuman jahe itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, sehingga konsumsi jahe meningkat ya 2020 gara-gara Covid-19. Berapa jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Ya. Pembeli bawang merah, pembeli jahe orang ya. Berapa jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? 2016 keseluruhan pembeli. Ya, berarti ini sama ini ditambahkan. Ya, 2.172 ditambahkan dengan 9.000 ya 542. Ini kita tambahkan. Ya, dapat berapa ini? 4. 7 tambah 4 adalah 1, ya 11 ya, 1 nyemen 1, ya 2 tambah 5 adalah 7, ini 11, ya 11.714 orang. Berapa lebihnya jumlah keseluruhan pembeli pada 2017 dari jumlah keseluruhan pembeli pada 2016? Ya ini keseluruhan 2016 kita hitung dulu, ya. Yang ini 2016 sudah ya, 2016 yang 2017 ini berapa kita hitung ya, kita geser sedikit ke sini untuk ngitung. 2017 ini 2.541 kita tambahkan dengan 11.000, naik tajam ini ya. Itu 2017 ini 946 ya, oke. Ini akan menjadi, wah ini harus rata, ini apa? Kalau enggak rata enggak enak. 946 ya, 946. Ini ditambah 1 tambah 6 adalah 7, 4 tambah 4 8, 9 tambah 5 adalah 14, nyimpan 1 tambah 2 tambah 1 adalah 14. Nah, ini dikurangi dengan yang 2017. Ya, dikurangi yang 2017. Kita dapat selisihnya, berapa lebihnya ya. Berapa lebihnya itu kita mencari selisih. Ya, dikurangi 11.000 ya, 714 ya. Ini agak saya kebawahkan sedikit biar kalau nyimpen itu enak ya. Ini saya kebawahkan sedikit aja. Ini kita kurangkan ya, kita kurangkan 7 dikurangi 4 adalah 3, 8 dikurangi 1 adalah 8 dikurangi 1 ini adalah 7, 4 dikurangi 7 tidak bisa, pinjam 1 jadi 14, ini tinggal 3, 14 kurangi 7 adalah 7 ya. Kemudian betul ya, 3 dikurangi 1 adalah 2, ini 1 habis ya. Selisihnya adalah 2.773 ya, berarti ini merupakan kenaikannya juga ya. 2, oke. Sekitar berapa kalinya jumlah pembeli jahe pada jumlah pembeli bawang merah pada 2017? Sekitar berapa kalinya? Ya, pada tahun 2017 saya akan pakai coklat. Pada 2017 ya, kita menghitung N ya, atau gini. Sekitar berapa kalinya jumlah pembeli jahe? Berarti jahe kali kita kalikan N itu sama dengan bawang merah ya, jahe, maka mencari N itu adalah
jumlah bawang merah dibagi jumlah jahe. Ya, seperti itu caranya. Maka N sama dengan yang bawang merah berapa? Tahun 2017 ya, bawang merah adalah 11.946 dibagi sekitar 2.541. Ya, kita gunakan pembulatan. Ya, sekitar itu pembulatan. Jadi ini dibulatkan 12.000 ke atas. Kalau ini 2.500 dibulatkan menjadi 3.000. Ya, dibulatkannya ke atas juga karena di sini 5. 12 bagi 3 ini ribunya bisa coret, jadi sekitar 4 kali. 4 kalinya. Sebenarnya berapa ya, kita pakai kalkulator. 11946 ya dibagi 2541. 2541. Sebenarnya ya 4,7 sih. Kita pendekatannya aja 4. Ya. Seperti itu. 12 bagi 3. Ini dinaikkan ke atas, ini juga dinaikkan ke atas. Ya, kita namanya sekitar ya enggak pas ya, sekitar berapa kali ya enggak pas. Kita turunkan, tukarkan hasilnya dengan temanmu. Berilah komentar pada jawaban temanmu. Ya, komentarnya ya seperti apa? Ya. Terserah bagaimana, mungkin caranya atau apa gitu. Buatlah 2 soal yang berbeda yang dari data yang ada, mintalah 2 orang temanmu untuk menjawabnya. Ya, yang pertama berapa kenaikan ya, penjualan bawang merah. Ya, yang kedua mungkin berapa selisih penjualan jahe tahun 2017 dan 2016. Sebenarnya ini caranya sama, cara pertanyaannya aja beda. Ini bawang merah, yang bawah jahe. Untuk yang bawang merah dikurangi, yang besar dikurangi yang kecil. Ya, untuk bawang merah dan jahe, ya. Ini untuk bawang merah ini kita kurangkan. Ya, 2017 dan 2016 kita kurangkan. Ya. Ini kita kurangkan, taruh sini. Ya, untuk jawabannya ya, untuk berapa selisihnya ini tinggal dihitung gitu aja ya. Selisihnya yang atas kurang yang bawah kurang yang atas, yang besar kurang yang kecil, dibalik ini ya, dibalik. Nah, oke, saya ngitungnya pakai warna biru aja. Oke, ini dikurangkan ya, dikurangkan. Di sini 6 dikurangi 2 adalah 4, 4 kurangi 4 adalah habis, 9 kurangi 5 adalah 4, 11 kurangi 9 adalah 2. Selisihnya adalah 244 misalnya. Dan untuk di sini untuk jahe, ya, sekarang jahe kita sama, kita hitung. Ya. Kita hitung untuk jahe. Tadi selisih pembelian jahe ya. Nah, jahe. Kita hitung di sini juga, yang besar kurang yang kecil tentu saja ya, besar kurang yang kecil. Oke, kita hitung sekarang pakai warna apa? Merah. Tadi biru ya. Sekarang coklat gitu aja, biar agak gelap. Nah, selisihnya 1 kurangi 2 enggak bisa, pinjam. 1 ini jadi 11, ini jadi 3. 11 kurangi 2 adalah 9 ya, ini jadi 3 kurangi 7 nggak bisa, pinjam, ini jadi 4 ya. Waduh, angkanya kok kecil sekali, nggak enak ya dilihatnya. Kita tulis sendiri aja deh, tulis sendiri. 2541 dikurangi 2172. Nah, kalau gini kan lebih puas. 1 kurangi nggak bisa, satunya jadi 11, ini jadi tinggal 3. 11 kurangi 2 adalah 9, 3 kurangi 7 nggak bisa, pinjam ini jadi 4, ini 13. 13 dikurangi 7 adalah 6, ya. 4 dikurangi 1 adalah 3, ini habis. Cuman selisih 369 orang. Lanjut. Ya. Berikut adalah hasil produksi bawang merah Kabupaten Gorontalo. Oke.
Ya, dari tahun ke tahun selalu ada kenaikan enggak? Wow, sempat ada penurunan ya. Ini 112 menjadi 100 saja, 125 turun lagi, naik lagi, turun lagi. Wah, terus mengalami penurunan ini. Mungkin lahannya sudah berkurang atau bagaimana itu? Urutkan tahun produksi bawang merah berdasarkan jumlah produksi yang paling banyak ya. Jadi yang paling banyak adalah ini 2009 ya. 2009 diikuti kemudian ini 2007 lebih banyak 125 ya. 2007 lebih banyak ya. Jadi 2007 dulu baru 2009 ya. 2007 nah, baru 2009 ya, yang sudah saya kasih tanda. Terus kemudian dilanjutkan 2006, kemudian kita lanjutkan lagi. Sebelum 2006 2005, waduh bagaimana? Sebelum 2006 2005 dulu, ya 2005, ya 2005 baru diulang lagi dari awal, bener ya? 2009, 2007 baru 2005 dulu. 2005 ya, 2005 baru 2006 ya, 2006 yang 100.000 itu 2006, kemudian di atasnya 100, di bawahnya 100 ini jelas 92 ini 2008. Kemudian kita lihat di sini yang paling besar mana, 54 ya, 2011. Kemudian 2012, baru terakhir 2010, paling kecil ini. 2012, kemudian 2010. Ya, yang paling kecil produksi 2010. Ya, yaitu 39.000 tadi ya. Oke, ini yang paling kecil. Kemudian jumlahkan produksi bawang merah mulai dari urutan 1 ke 4. Ya, mulai dari urutan 1 sampai 4 kita jumlahkan. Ya. Urutan 1 ya adalah 2007 ya, yang 2007 urutan pertama kita ngitung di sini aja ya. Ini urutan pertama kita 125000, urutan keduanya adalah yang ini 122, ini urutan keduanya 122000 ya. Urutan ketiganya adalah yang ini, urutan ketiga 11200. Urutan keempatnya adalah yang ini, urutan keempat 100 ya. Ya, 100 ya, 000 ditambahkan, ini pasti 000 karena semuanya adalah 0. 5 tambah 2, 2 tambah 2 adalah di sini 9 ya, di sini titik, ini 4 tambah 1 5 ya, di sini adalah 4. 459.000. 459.000. Ya, 459.000. Berapa selisih jumlah produksi bawang merah tahun 2010 dari produksi 2007? Ya, 2007 berapa? 2007 adalah 125 ya. 125 dikurangi 2010 39 ya, dikurangkan selisih itu. Saya gunakan warna biru ya, ini pasti 000 ya. 5 dikurangi 9 enggak bisa, jadi 15, ini tinggal 1. 15 kurangi 9 di sini adalah 6 ya. 11 langsung ya, ini 11 dikurangi 3 itu adalah 86.000. 86.000. Kita lanjutkan lagi. Sampaikan hasilnya ke guru. Tumbuhan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Selain dapat digunakan sebagai bahan bumbu dapur dan obat-obatan, ya, bawang merah juga dapat memberikan kesejahteraan bagi petaninya. Ya, renungkan. Ya, setelah belajar hari ini, renungkan hal berikut. Apa yang kamu pelajari hari ini? Ya, kita mempelajari tentang berhitung, ya,
penjumlahan dan pengurangan. Kita juga belajar membandingkan negara ASEAN. Kita juga belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Loh, banyak loh yang kita pelajari ya. Di sini. Ya, berhitung nilai-nilai Pancasila. Carilah informasi harga sayuran atau bumbu dapur yang sering dibeli oleh orang tuamu dalam 1 minggu. Hitunglah berapa biaya pembelian sayur untuk keluarga selama 1 minggu. Nah, ini tugas kalian. Beli sayur itu berapa saja selama 1 minggu. Sampaikan hasil kepada guru. Ya, harganya berapa sih? Bawang merah, bawang putih. Ya, yang jelas pasti ada bawang merah, bawang putih. Ya, itu pasti karena setiap hari pasti kepake. Itu lombok. Ya, itu. Ya, kalau garam biasanya ya seminggu atau 2 minggu sekali. Ya, kadang-kadang sampai 1 bulan sekali garam itu termasuk awet, gula itu termasuk awet. Ya, sayur, buah, tempe itu bagi penggemar tempe hampir tiap hari beli itu tempe, tahu. Ya, itu. Oke, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.